Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU bertanggung jawab atas bobolnya data pemilih yang diretas. Wakil Ketua TPN Andika Perkasa mengaku khawatir insiden bobolnya data pemilih itu bisa mempengaruhi proses pemilu 2024, di mana data itu bisa menjadi alat untuk mengintervensi keputusan-keputusan KPU nantinya. Sebab kata Andika, data pemilih saat ini berada di tangan orang yang tidak memiliki kewenangan. Oleh karena itu, Andika meminta KPU untuk melakukan pencarian sumber masalah untuk dijelaskan secara detail ke publik. Sementara itu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud MD Andi Wijayanto meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN berkoordinasi dengan KPU terkait dengan kebocoran data. Hal ini terkait dugaan peretasan situs KPU yang membobol data daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan umum atau pemilu 2024. Andi menegaskan persoalan terkait pembobolan data pemilih adalah persoalan yang sensitif dan strategis. Karenanya dia meminta pentingnya koordinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN untuk memastikan keamanan pemilu 2024. Diketahui seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs Bridge Forums yang kerap digunakan untuk menjual beli hasil peretasan. Dalam unggahan itu, Jimbo juga mengaku menemukan 204 juta data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap atau DPT KPU RI sebanyak 204 juta pemilih. Di dalam data yang bocor, Jimbo mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW sampai kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, serta TPS. Data-data itu dijual dengan harga $74.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Pada tangkapan layar lainnya, Jimbo mengunggah foto menyerupai halaman situs KPU yang dianggap membuktikan bagaimana ia meretas situs tersebut. Kami menyadari bahwa ini sesuatu hal yang strategis, yang sensitif, yang harus disikapi secara serius baik oleh penyelenggara pemilihan umum maupun oleh kementerian lembaga dalam hal ini Kominfo dan BSSN yang memiliki fungsi kewenangan utama untuk memastikan keamanan cyber kita dalam proses pemilu 2024. Kombinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN kami tekankan untuk betul-betul diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi dan dipastikan dicegah untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Andika, silakan. Ya, cyber security breach ini kan diduga sudah terjadi. Yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana troubleshooting dari KPU yang juga harus bisa dijelaskan secara detail langkah-langkah sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU khususnya yang hubungannya dengan digital nanti. Karena ini jelas sudah berada di tangan orang yang tidak berhak dan sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU sendiri nanti. Sehingga kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU untuk bisa menjelaskan apa troubleshooting yang dilakukan sehingga kami yakin apapun yang sudah di tangan orang yang tidak berhak ini tidak mungkin bisa mengganggu hasil pemilihan nanti. Itu aja deh. Pak Gatot. Tentunya peristiwa ini merupakan pembelajaran buat kita semua, yang mana kerjasama dan koordinasi di antara pihak terkait kementerian lembaga agar peristiwa ini tidak terjadi lagi ke depannya. Kemudian tentunya peristiwa ini harus diusut tuntas siapa pelakunya. Itu nanti ini dikoordinasikan teman-teman dari KPU, kemudian dari BSSN dan Kominfo bersama-sama kepolisian bisa
suatu-suatunya dan membawa persoalan ke ranah hukum dan melakukan kalau undang penyelidikan nanti untuk ketemu siapa pelakunya itu adalah sudah melakukan undang-undangnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kita akan ada press conference khusus soal ini karena ini baru landing, kita juga harus digest dulu. Nanti kita adakan press conference khusus untuk membahas soal ini yang saya kira ini sangat penting, dan sekali lagi undang-undang perlindungan data pribadi sudah ditetapkan dan tentu kita berharap integritas penyelenggaraan pemilu nanti bisa tetap dijaga sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, thank you. Jangan lupa subscribe ya.